Kami sungguh bersyukur, anugerah-Mu besar. Kami sungguh bersyukur, semuanya Engkau atur dengan begitu sempurna. Tidak ada bagian dari hidup kami yang di luar kendali-Mu ya Tuhan. Tapi semua dalam kendali Tuhan. Tidak ada bagian dari hidup kami yang menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Karena Engkau pengendali hidup yang luar biasa. Pagi hari ini, ajari kami, buat kami kenal Engkau lebih lagi. Buat kami mengerti hati-Mu sendiri. Roh Kudus yang tolong kami dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian. Dan Tuhan yang ajaib itu akan membuat kami tumbuh makin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Biar semua kami berkati Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita ada satu hari dan besok ke Pekalongan. Buat saya sebuah pengalaman baru yang menarik sekali. Karena pergulatannya tidak semudah yang Anda pikirkan. Kita mengerti KKR Peter Yangren yang di Kudus akhirnya tidak bisa. Dan Pekalongan pun sebetulnya nyaris. Itu on-off-nya berkali-kali. Tapi saya bersyukur pada akhirnya sampai detik ini kita masih diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, pagi hari ini saya ingin sedikit melanjutkan apa yang Peter Yangren sampaikan hari Minggu yang lalu. Saya mau tanya jujur dengan saudara. Siapa yang betul-betul ngerti apa yang dia khotbahkan hari Minggu pagi? Sejujurnya, ini dia. Siapa yang bilang, saya nggak terlalu ngerti deh sebetulnya itu gimana sih penerapannya buat kehidupan kita? Coba angkat tangan sedikit. Iya. Kalau Anda mengerti, saudara orang hebat sebetulnya. Karena bukan apa-apa, tapi itu sudah sampai ke sebuah titik di dalam pertumbuhan kita yang sebenarnya di situ kalau Anda main di situ, kasarnya nih saudara, hidup Anda berubahnya luar biasa. Sebab itu titik yang sulit sekali. Karena Anda melawan akan pikiran dagingmu, bahkan keagamawian saudara, bahkan yang engkau lawan sebetulnya, pengertian-pengertian dan konsep lama yang mengikat kehidupan kita selama ini. Nah, pagi ini saya mau share sedikit supaya Anda bisa lebih ngerti sebetulnya itu apa yang dia maksudkan. Coba kita lihat di Efesus pasal yang kedua. Ada satu bagian perikop yang saya mau baca buat saudara. Saya harap ini menolong Anda untuk bisa nangkap apa yang Tuhan mau berikan. Efesus pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, Anda perhatikan ayat berikutnya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kesalahan-kesalahan yang kita buat itu ujungnya membawa kepada apa? Kematian. Lalu kemudian Alkitab berkata, oleh kasih karunia kamu apa? Diselamatkan. Jadi ini ya, Anda mesti gini. Kalau saya buat langkah, 3 langkah ke kanan, saya akan menyentuh layar overhead projector. Oke? Tapi untuk saya menghindar dari layar proyektor ini, tidak berarti saya harus bergerak 3 langkah ke kiri. Tangkap saudara. Karena kesalahan-kesalahan itu, saya mengalami kematian. Supaya saya hidup, harusnya kan bukan melakukan kesalahan, tapi apa? Melakukan kebaikan, jasa, ya toh? Perbuatan tertentu, sehingga saya dapatkan kehidupan saya kembali. Ternyata bukan begitu. Alkitab berkata, oleh karena kesalahan-kesalahan kita mengalami namanya kematian. Tetapi selamatnya bukan kebalikannya. Tapi apa? Kasih karunia. Itu apa sih saudara? Pemberian. Jadi saya di sini tiba-tiba saya diberikan keselamatan. Itu yang Alkitab berkata, dia memindahkan kita dari gelap, masuk dalam terangnya yang ajaib. Siapa yang mindahin? Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Oke, teruskan lagi. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab, perhatikan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Jadi yang membawa itu kendaraannya itu namanya kasih karunia. Oke? Tetapi untuk saudara bisa masuk dalam kasih karunia itu, tiketnya namanya apa? Iman. Ngerti saudara ya? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Jadi sekali lagi saya ulang supaya Anda mudah ini. Karena saya melangkah 3 langkah dengan perbuatan jahat dan kesalahan, saya kena dengan namanya apa? Kematian. Lalu kemudian oleh kasih karunia saya diselamatkan. Jadi ada seperti kendaraan yang hebat yang akan membuat saya tidak harus begini-begini, saya di tempat tiba-tiba dipindahkan oleh kasih karunia kepada kebenaran. Tapi kemudian Paulus berkata, itu oleh iman. Berarti saya mesti punya 1 tiket, namanya iman. Ya kan? Sederhananya begini. Dulu ketika Anda belum lahir baru, engkau hidup dalam dosa. Seseorang memberitakan firman yang berkata, Yesus mengampuni dosamu. Apakah engkau percaya? Amin, aku percaya. Nah, iman itu tiba-tiba Anda dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ngerti ya? Dalam kehidupan kita, ini pola berlaku bukan hanya 1 kali, tapi terus berlaku dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita kelak harus terus pahami. Banyak orang itu aneh. Cara masuknya ke dalam Yesus lewat kasih karunia, tapi mengapa ketika kita jalan di dalam Yesus, kita masih mau berusaha dengan kemampuan kita? Nah, kok begitu kenapa, Pak? Karena itu watak manusia kita, watak dosa kita. Ingat ya, dulu waktu orang hidup dalam Taman Eden, Adam dan Hawa, semua sudah tersedia. Oke? Ketika mereka berdosa, Alkitab berkata, dengan berpeluh, ngerti nggak? Kamu akan mendapatkan rezekimu.
Jadi sejak saat itu, nature kita, sifat alamiah kita, kalau mau ngapa-ngapain harus berpeluh, harus berusaha, harus berjuang tertentu, baru mendapatkan yang kita inginkan. Nah itu memang watak karakter dosa. Ditambah kemudian dengan adanya roh agamawi yang berkata, kamu ikut Tuhan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Daging kita berkata, ya memang harus begitu. Tapi sebetulnya di dalam Yesus tidak begitu. Kalau Anda begitu, makanya susah payah hidup kita. Tapi kalau kita menikmati kasih karunia, Tuhan yang pindahin kita, Tuhan yang benarkan kita. Ngerti saudara ya? Tapi tiketnya tetap namanya apa? Iman. Nanti kita lihat lebih jauh. Teruskan. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil apa? Usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian. Dari awal kita harus mengerti, di dalam Yesus itu isinya pemberian demi pemberian, saudara. Nah ini susah ditangkap oleh karakter daging kita. Oke, teruskan lagi. Itu bukan hasil apa saudara? Pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sekarang saya mau cerita aja supaya memberikan gambaran kepada saudara. Nanti saya akan punya banyak story, banyak kesaksian. Saya harap saudara bisa mulai nangkap. Kalau Anda sering kali dengar Pak Yusak ngomong, kita harus rileks. Itu rileks yang bagaimana? Saya berkata sejujurnya, ada saat-saat di mana persoalan itu datang, problem datang. Tingkat kerileksan kita juga tipis sekali sih saudara. Ya, bagaimanapun kita ini manusia. Tapi izinkan saya cerita beberapa pengalaman. Saya harap membuat saudara itu punya pengertian. Karena begini, ingat loh, tiketnya namanya apa? Iman. Roma 10:17 berkata apa? Iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Kata firman di situ dari kata rema, bukan logos. Nah, rema artinya the spoken word atau perkataan firman yang Tuhan berikan dan ucapkan buat kita. Nah, itu yang menghasilkan iman. Jadi kalau ada orang berkata, mari kita imani. Bisa nggak sebetulnya? Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Siapa bilang bisa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo, ngomong aja jawabannya. Bisa nggak kita berkata, kita imani yuk. Bisa nggak? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang bisa, angkat tangan tinggi-tinggi. Anda belum nangkep yang saya maksudkan. Itu kalau Anda imani, berarti itu usahamu untuk beriman. Wong iman itu timbul dengan sendirinya. Dari mana timbulnya? Rema. Kalau Anda berkata, mari kita imani, saudara berusaha untuk beriman, maka dengan sendirinya Anda maksa Tuhan berfirman kepada Anda seperti yang engkau mau, dan itu kebalik. Dan Tuhan seringkali tiap hari geleng-geleng, lu Tuhannya siapa? Ngerti saudara? Nah ini yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Makanya ngotot banget dengan apapun yang dikerjakan. Saya ini orang yang dalam hidup saya sampai detik ini, saya orang yang menikmati namanya kasih karunia Tuhan. Saya orang yang menikmati namanya kemurahan Tuhan. Memang saya beritahu saudara, kalau orang menikmati kemurahan Tuhan terus-menerus dalam hidupnya,
Salah satu yang datang dalam hidupmu adalah kebencian dari orang lain. Dari mana ngerti? Anda baca cerita Yusuf. Kalau Anda lihat 3 kali dalam perikop itu dikatakan mereka benci, mereka makin benci, mereka tambah benci. Kalau Anda lihat itu saudara-saudaranya membenci dia. Bagaimana bisa ngatasi? Susah. Ya toh? Anda mau berbagi apa dengan mereka? Kadang-kadang ada orang yang diberi Tuhan itu talenta 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi mau bagaimana? Yang 5 juga tidak berkata, ayo yang 1 kita bagiin deh nih, kamu ambil 1 lah, saya terlalu banyak. Enggak juga kan? Jadi, ya saya berkata kalau Anda memang ingin menikmati hidup dalam kasih karunia, saudara bertemu dengan begitu, orang-orang yang nggak tahu lah, bahkan kalau Yusuf itu saudaranya sendiri kok yang malah membenci dia. Salahnya apa? Salahnya dia diberkati, itu salahnya. Ya kan? Makanya Alkitab berkata, orang yang paling lemah di antaramu, kamu harus beri perhatian ekstra supaya jangan terjadi apa? Perpecahan. Kasih perhatian. Sebab ini orang-orang yang menimbulkan masalah. Intinya sebetulnya apa, saudara? Cuman iri, cuman kompetisi, cuman kesombongan, ya toh? Nah, tapi kalau semua bisa nangkep namanya kasih karunia, saya harap angkatan ini semua akan keluar sebagai orang yang penuh kasih karunia. Amen. Tapi ya saudara, dibenci orang lain nggak apa-apa ya. Bagian resiko, lebih baik dibenci orang, Anda dinikmati berkat Tuhan, daripada Anda melarat, nggak punya apa-apa, diinjek-injek, toh dibenci orang juga, saudara. Saya mau cerita bagian dari pengalaman saya. Saya dulu setelah menikah tinggal di satu rumah kecil, di dekat gereja yang lama, yang tiap malam Anda datang untuk belajar di sana. Di belakang itu ada kompleks perumahan, saya tinggal di situ. Dan beberapa tahun saya di sana, daerah itu lama-lama mulai kena banjir. Sangat tidak nyaman. Lalu kemudian suatu hari saya masih ingat, saya baru pulang dari India. Sampai di rumah saya diberitahu rumah saya kebanjiran. Jadi malam itu sudah capek dari India, saya harus tidur di rumah teman. Well, itu baik, dia terima saya dengan baik. Tapi saya kepingin pulang ke rumah, lihat rumah mengerikan keadaannya, lumpur di mana-mana dan kotor dan bau sekali. Sejak itu saya mulai berdoa, saya bilang Tuhan, saya berkata, beri dong aku rumah. Dan sepertinya nggak ada apa-apa. Beberapa saat setelah itu, saya lupa persisnya berapa lama setelah itu, ada seorang teman yang bangun kompleks perumahan yang cukup oke menurut saya di Semarang. Dan suatu hari dia berulang tahun. Teman baiknya dia, juga teman baik saya, almarhum Pak Samuel Elkana, pendiri Taman Getsemani ini telepon saya hari itu. Dia berkata, kamu ada acara enggak hari ini? Saya bilang ada, aku ada doa, ada kebaktian doa malam, saya bilang. Terus kemudian dia berkata gini, ini temanku ini ulang tahun, dia minta kamu nyampaikan firman Tuhan, bisa tidak? Saya hampir berkata, maaf tidak bisa, karena saya mau kebaktian. Tapi Roh Kudus ngomong sama saya. Dia berkata, layani dia. Nah, ingat tuh, dari awal Tuhan berkata, layani dia. Bukan karena saya kepingin ketemu dia, layani dia. Lalu saya bilang, oke, saya layani. Lalu saya berdoa, Tuhan berkata, sampaikan khotbah tentang ini. Selesai hari itu, mereka buat kebaktian sangat simple, persekutuan doa, isinya staf inti dan beberapa teman saya ikut. Buat di lapangan basket yang open air, duduk dengan alas tikar dan makan nasi bungkus. Sangat sederhana, orangnya baik, cinta Tuhan, sampai hari ini saya tetap berteman baik dengan dia. Saya sampaikan firman Tuhan, begitu selesai, dia mendatangi saya. Dan dia berkata begini, Pak, terima kasih buat firman-Nya. Itu menguatkan saya. Betul-betul menguatkan saya. Terima kasih. Dia bilang, puji Tuhan. Kami makan, selesai, dia ngomong begini. Pak, kapan Bapak pindah ke sini?
Itu bagus. Sampai sekarang pun itu perumahan bagus, saudara. Dan waktu itu mereka bangun kolam renang dan sebagainya. Saya bilang, wah ini bagus. Cukup sepi, enak buat pendeta merenung seorang diri. Ya. Berbincang-bincang dengan Tuhan. Nah dasarnya saya ini orang yang nggak terlalu suka ngobrol dengan banyak orang. Dasar bawaan manusia saya. Lalu kemudian dalam hati saya berkata, mau banget, tapi tidak punya uang. Jadi dilema kan. Kalau saya bilang, ya Pak saya mau. Ya silahkan beli, tapi nggak punya uang. Kalau saya berkata, maaf Pak, nggak punya uang. Orang berkata, katanya melayani raja di atas segala raja, kok nggak punya duit. Kita ini dalam dilema terus. Dalam keadaan seperti itu, saya gunakan bahasa diplomatis saya. Tahu apa? Hahaha. Tertawa itu bahasa diplomatis. Artinya, mau tapi tak punya uang. Itu artinya begitu. Sangat, ya mau apa lagi? Rupanya beliau mengerti bahasa isyarat saya. Lalu kemudian dia berkata, Pak, ayo saya ajak Bapak tur untuk lihat-lihat kompleks perumahan ini. Saya dibawa dari rumah paling kecil yang dia bangun, tipe paling kecil, sampai tipe yang paling besar. Waktu sampai di tipe yang kecil, saya nggak tergerak sama sekali. Saya hanya lihat, saya diam, saya lihat, saya bilang, enggak lah. Rumah saya kecil, pindah di rumah kecil, lebih jauh, apa sih keuntungannya? Ya mungkin tidak banjir, tapi terlalu jauh dan sebagainya. Kalau hanya untuk pindah ke rumah kecil, saya diam aja. Sampai akhirnya masuk ke rumah yang paling besar. Ada 5 kamarnya, dan itu rumah contoh sudah komplit semua isinya. Saya masuk, saya bawa anak saya yang laki. Dia masuk ke dalam, dia naik ke atas loteng. Dia turun lagi, di depan ada taman, di belakang ada taman. Kemudian anak saya berkata, Papa, kita pindah Pak, aku sudah berdoa, katanya. Maklum anak pendeta, saudara, ya Pak. Kalau anak pengusaha, aku sudah nabung ini, atau aku sudah tanam saham di mana. Dia berkata, aku sudah berdoa. Lalu saya ngomong sama dia, terus berdoa, terus berdoa. Siapa tahu Tuhan tersentuh hatinya oleh doa anak kecil, saudara. Jadi bapaknya sedikit berpolitik dengan Tuhan. Jadi saya diam, saya lihat, saya bilang semuanya bagus, kamar ada AC-nya, sudah ada perabotnya, tinggal angkat koper, masuk, pindah, semuanya beres. Lalu kemudian yang punya rumah ini bertanya kepada saya, Pak, Bapak salah lihat semuanya ini, yang Bapak paling cocok yang mana? Nah saya punya satu tip buat saudara. Kalau Anda disuruh milih dan tidak tahu pilihan apa yang harus Anda ambil, dan Tuhan tidak bicara apa-apa, saudara ya, pilih yang paling mahal. Kalau Anda diajak makan ke restoran, bahasanya tidak tahu, milih yang mana, dan Anda bingung, dan Roh Kudus juga berkata, terserah katanya, pilih yang paling mahal. Menurut saya Anda akan dapat makanan paling enak, saudara. Itu sangat sederhana sekali. Lalu kemudian saya berkata begini, wah yang paling cocok Pak, yang ini katanya. Dan yang saya tunjuk itu rumah contoh. Semua pengembang tahu, rumah contoh itu paling akhir dijual. Karena mereka masih perlu untuk ditunjukkan kepada orang lain. Ya, tapi nggak mungkin, dijual awal nggak mungkin. Jadi saya bilang, yang paling cocok buat saya, yang ini. Aneh banget, Bapak ini berkata, boleh Pak. Nanti saya beri diskon yang cukup besar. Wah, saya mulai mikir, saudara. Kok bukan diberi ya? Kok suruh beli ya? Uang tidak punya. Dan saya mengatakan dalam hati saya, ini pasti harganya ratusan juta rupiah. Itu zaman, saudara, 10 tahun yang lalu. 97 menjelang Krismon. Sebelum saya ngitung, waduh, saya didiskon 90% aja, tidak punya uang. Utang di bank sudah tidak mau, kapok saya. Karena gereja yang lama itu nyaris disita bank tahun 94, hampir dilelang. Karena pertolongan dan kebaikan Tuhan, saudara. Saya pikir Tuhan itu baik banget kok sama saya, percayalah, saudara.
Dia baik banget sama saya. Saya seringkali merasa, walaupun tidak GR ya, ada perlakuan-perlakuan khusus yang dia berikan buat saya. So, jangan iri kalau soal-soal kemurahan, soal anugerah. Saya bisa cerita apa saja hari ini, dan Anda akan pusing dengerin saya. Dan Anda kalau niru itu, menyerahlah sebelum bertanding, saudara. Saya tahu ada orang-orang bisa kesel, bisa marah, bisa benci mungkin. Tapi saya berkata, apa salah beta? Ya toh, saya hanya terima kemurahan Tuhan. Ya toh, kalau mau nyalain, ya nyalain, proteslah kepada yang memberikan kemurahan kepada saya. Saya dari awal jadi hamba Tuhan itu hanya kepingin jadi jongosnya ngabdi ke Tuhan. Itu aja kok. Saya nggak kepingin yang lain. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu, setelah saya diomongin begitu, dia ngomong, Pak, Bapak itu ingin rumahnya toh atau dengan perabotnya sekalian? Lengkap atau hanya rumahnya saja? Saya berpikir begini, lengkap dia tidak punya uang, dengan perabot yang tidak punya uang. Loh ya toh? Kalau Anda itu berkata, saya nggak mau perabotnya, itu karena mungkin uangnya kurang dikit. Tapi kalau sama-sama nol, saya bilang, lengkap lebih baik. Sama-sama tidak punya uang. Nah itu dengan Tuhan itu memang asiknya di situ, saudara. Jadi saudara kalau Anda mau ngomong duit dengan saya, mari kita bicara, bisa berhari-hari, tidak selesai. Sebab saya tahu saya punya kemurahan. Saya terima favor Tuhan itu luar biasa. Makanya saya setiap kesempatan saya akan pakai untuk share dengan saudara. Saya berharap Anda ketularanlah. Karena ketularan ininya saya itu enaknya luar biasa. Soal nanti bayar harganya, janganlah, kasihanlah saudara. Biarkan saya saja. Tapi soal nikmati ininya, saya berkata, sejujurnya semua orang Kristen, tidak ada yang nolak. Kalau nolak kebangetan dan goblok banget, saudara. Itu slogannya begini, kalau bisa dibuat sukar, kenapa harus dibuat mudah? Lah itu bodoh banget, saudara. Jadi pada waktu saya bilang, semua, oke Pak, saya segera akan berikan perinciannya, katanya. Dan dia berkata gini, nanti Pak, dia bilang, kita diskusi ya, perundingan. Ada kok Pak bank yang cukup terbuka untuk Bapak bisa pinjam lewat bank itu? Saya bilang, ya ini menjerumuskan, saya berkata begitu. Udah selesai, saya pulang ke rumah. Nah, saya lupakan itu, saudara. Saya pikir, itu hanya omongan basa-basi yang saya nggak mungkin punya uang lah. Itu ratusan juta rupiah. Sedang rumah yang saya tempat itu hanya puluhan juta harganya. Jadi ini sudah terlalu jauh, tidak mungkin lah, nggak mungkin. Secara manusia tidak mungkin. Beberapa waktu kemudian, nggak lama, saya seminar di Jakarta. Itu masih awal-awal saya seminar di Jakarta. Saya nginep di hotel, malam satu hari 2:30. Saya dengar suara audible keras di telinga kanan saya. Keras sekali, audible. Sampai saya bangun, karena suara itu keras sekali. Dan suaranya ngomong begini, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Coba. Itu sesuatu yang menurut saya ajaib banget. Tapi sebelum saya dengar suara itu, beberapa hari sebelumnya, betul-betul Bapak itu beri saya fotokopi fax-nya. Dan saya dengan perincian, saudara. Saya nggak peduli perinciannya. Yang saya lihat cuma angka terakhir di bawahnya. Buat apa ini perincian-perincian? Ini yang penting bawahnya ini kan. Kalau bawahnya terkendali, kita lihat perinciannya. Kalau di luar kendali, buat apa diperinci kalau begitu percuma? Saya lihat seperti yang saya duga, sekian ratus juta harganya. Nggak mampu lah. Itu kertas fotokopi mau saya buang, saudara. Dan Tuhan ngomong lagi sama saya. Anda lihat sampai detik itu, tidak ada usaha apa-apa loh. Dan saya mau buang.
Terus Roh Kudus ngomong begini, sekarang waktunya minta kepada Bapakmu yang di surga. Nah, Anda mesti ngerti. Itu titik-titiknya, saudara. Ngerti ya? Itu kalau nggak ada itu, nggak ada apa-apa. Kasih karunia itu kendaraannya. Tiketnya apa? Iman. Iman dari apa? Rema. Omongan Tuhan terus. Ngerti kan? Itu bahasa tingginya Peter Younger. Semua Yesus, semua Yesus, semua Yesus. Saya pakai bahasa sehari-hari supaya Anda mudeng, ngerti. Kalau enggak, terlalu teologis, Anda tuh enggak terlalu ngerti sebetulnya. Nah, kemudian saya bilang, oke, aku suruh ngadep ya, tak bawa. Saya masuk kamar, saya kunci kamarnya, saya mau berlutut, ngomong lagi Roh Kudus, doa seperti Raja Hizkia berdoa. Nah, ingat, Alkitab berkata, fungsi tugas Roh Kudus diantaranya mengingatkan kita akan setiap kebenaran yang Tuhan pernah sampaikan buat kita. Kenapa Anda perlu baca firman? Supaya Roh Kudus bisa satu kali juga mengingatkan firman itu dalam hidupnya. Kapan Hizkia berdoa? Seperti apa Hizkia berdoa? Kalau Anda baca di Alkitab, dikepung oleh Sanherib, ya kan? Lalu raja ini membuat surat, Hizkia dimaki-maki, Tuhan dimaki-maki. Oleh Hizkia, surat itu dibawa ke bait Allah, dibentangkan di depan Tuhan, dan dia provokasi Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ini bahasa saya, aku dimaki-maki. Kalau aku dimaki-maki, biasa. Kalau engkau Tuhan, kan kebangetan kau dimaki-maki. Lihat Tuhan, kau dimaki-maki. Tuhan panas, musuh dihabisi, saudara. Lah itu memprovokasi Tuhan namanya. Lalu kemudian, saya bilang, oh oke, doa kayak Hizkia, beres. Saya berdiri, saya bentangkan betul-betul, saudara. Facts. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, ini bukan dari musuh. Kasihan teman saya kalau musuh. Tapi angka terakhir ini musuh kita bersama. Saya tidak mampu, engkau bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang. Amin. Saya tidak mengada-ada, saudara. Ini mungkin style saya. Jangan ditiru hurufiahnya. Ini gaya saya. Saya taruh itu di atas lemari. Kenapa, Pak? Siapa tahu Tuhan lupa dia ngintip lagi. Berapa sih? Supaya jelas terus ada. Jangan ikut-ikutan. Habis doa manjat pohon. Banyak orang Kristen gawat diberi kesaksian begitu, dicontoh itunya. Nah ini setiap orang tuh punya style, punya gaya yang berbeda. Ngerti saudara, ngerti. Jadi saya harap Anda bisa nangkap itu. Terus kemudian, saya tinggal. Nah, saya ke Jakarta itu. 2:30 pagi. Suara audible keras sekali berkata, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Suara laki kenceng banget. Saya kaget, saya bangun, saya bilang, siapa teriak pagi-pagi ini? Gak ada orang. Lihat di jam saya 2:30. Terus saya berdoa, saya ngomong terus terang, saya ngomong, Tuhan, kalau tadi itu suaramu, biar jadi Tuhan. Dan Engkau berjanji memberi aku rumah. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku tunggu pemberian. Selesai, tidur lagi. Hari Kamis saya pulang ke Semarang. Malamnya, sorenya ditelepon bapak ini. Singkat cerita ini saudara ya. Dia telepon, dia bilang, Pak, apa sudah terima fax saya? Saya bilang, oh ya, sudah, terima kasih banyak. Terus dia tanya, gimana Pak? Saya ngomong terus terang, wah, kalau saya lihat itu di luar kemampuan saya, Pak. Di luar kemampuan. Terus dia bilang, gini Pak, gimana kalau Bapak saya beri fasilitas cara bayarnya? Oke, cara bayarnya bagaimana? Sudah begini aja. Bapak tidak usah pakai uang muka,
Tidak usah pakai bunga. Tiap Bapak angsur, kalau nggak salah ya, 5 tahun ya. Tanpa uang muka, tanpa bunga. Bagi aja angsur. Saya hitung. Waduh, masih sekian juta. Saya bilang, waktu itu ya saya bilang, saya nggak sanggup. Saya bilang, kenapa Pak? Ya itu di luar kemampuan saya. Oke, gini dah. Kalau gitu Bapak bayar sekian juta tiap bulan gimana? Sampai lunas. Masih nggak sanggup Pak. Ngomong terus terang. Terus dia bilang, Pak, terus gimana? Bapak coba ajukan sesuatu lah kalau begitu. Nah saya bilang begini, ini yang saya omongin. Pak, saya sadar bahwa ini di luar kemampuan saya. Saya tidak berani Pak, janji dengan Bapak, per bulan mau memberi berapa. Karena kalau saya janji, dan nggak mungkin loh saya bilang, bagaimana kalau per bulan 10.000 Pak? Itu kan ngajak berantem saudara. Lihat dari jutaan tiap bulan kok 10.000 itu kan ngajak berantem kan? Saya bilang gini, saya nggak mungkin Pak memberikan janji ke Bapak apa-apa. Loh, kenapa? Gini Pak, kalau saya janji sekian juta tiap bulan, sejak hari ini dalam hidup saya akan terbebani dengan target uang. Betul nggak, saudara? Nah, kalau saya ini hamba Tuhan, terbebani target uang, hati saya ini loh Pak, saya khawatir akan nyimpang. Siapa yang jamin bahwa hati saya tidak nyimpang? Nggak ada. Kalau saya diundang khotbah, saya pelayanan. Siapa yang jamin bahwa di hati saya ini tidak ada motivasi uang masuk di dalamnya? Nggak ada yang tahu kan? Jadi kalau saya begitu Pak, nanti ini hati ini rusak. Dan saya ngomong terus terang. Kalau hati saya sudah kacau, sudah rusak, semuanya akan hancur, semuanya akan rusak. Dan untuk apa di tempat Bapak bangun perumahan begitu bagus, tinggal hamba Tuhan, hidup seorang hamba Tuhan yang sudah rusak hatinya dan sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Saya bilang lebih baik buat saya Pak tinggal di rumah kecil yang seperti ini walaupun kebanjiran. Tapi hati saya tetap dapat perkenan Tuhan. Itu segala-galanya buat saya. Jangan ngomong-ngomong. Itu betul Pak. Saya tahu si A, si B, waduh begitu kena uang goyang, hatinya nggak benar. Saya tidak mau jadi korban kesekian kalinya Pak. Sudahlah saya berkata, Bapak jual aja ke orang lain yang mau beli. Itu rumah bagus banget saya tahu. Tapi memang di luar kemampuan saya. Saya pikir dengan itu selesai dan tidak ada pembicaraan lain. Tahu dia ngomong apa? Pak, gimana caranya Bapak tetap bisa pindah ke sini? Wah, kejar lagi. Saya pikir berhenti loh pembicaraan. Tapi Anda tahu, itu namanya kasih karunia. Itu kendaraannya namanya kasih karunia. Tiketnya namanya apa? Iman. Dari mana saya punya iman? Dari omongan Tuhan. Suruh doa, kayak Hizkia, suruh doa kepada Bapak di surga, diomongi firman tentang minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Ternyata itu, rema-rema seperti itu, membangun sesuatu di dalam saya. Di detik itu saya tidak lagi peduli apakah saya dapat rumah itu atau tidak. Sebab saya tahu Tuhan sediakan saya sesuatu. Saya bilang, saya enggak ngotot loh. Saya bilang, kalau itu jatahku dapat, kalau enggak dia punya jatah lain buat saya tidak peduli. Selalu Tuhan berikan terbaik bagi anak-anaknya. Amen. Nah, Anda harus ngerti itu membuat hidupmu, Anda bisa rileks. Minimal tidak tertekan kalau Anda itu mencoba ngimani. Mau ngimani bagaimana? Terus terang, yang namanya uang, saudara.
Kalau itu sebuah lompatan tinggi banget jumlahnya, hati-hati. Karena biasanya uang itu bertahap itu merangkaknya. Karena resiko jatuhnya mengerikan sekali. Nah, dari situ saya bilang begini, Pak, saya tidak minta gratis. Saya nggak minta. Tapi kalau Bapak mau memberkati saya, caranya harus ekstrim banget. Kalau enggak, Pak, sudahlah, juallah ke orang lain. Di situ dia mulai mikir, ekstrim itu gimana? Akhirnya dia ngomong begini, gini aja deh, Pak. Bapak ambil rumah ini, beli rumah ini, tidak usah uang muka, tidak usah bunga. Tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Saya pikir, wah ini hebat ini. Lebih dari itu gratis, saudara. Ini sudah mentok-mentoknya orang baik ini. Itu barang ratusan juta, tidak ada uang muka, tidak ada bunga, tiap bulan berapa, sampai kapan terserah. Saya bilang, ya itu oke itu, saya berkata, saya mau kalau itu. Terus saya bilang gini, Pak, tapi kan kita buat perjanjian. Ya, lah perjanjian itu kalimatnya gimana? Loh, Bapak buat sendiri kalimatnya, Pak. Saya tinggal tanda tangan, pokoknya intinya itu. Oke, saya berkata, kalau soal itu beres, saya bilang. Pokoknya segera saya temui Bapak. Saya ngomong sama keluarga saya, kita pindah rumah. Mereka teriak, uangnya siapa? Tuhan sediakan, caranya nanti kita lihat, saya berkata gitu. Saya datangi teman saya, sarjana hukum, saudara. Saya bilang, tolong buatin, saya mau perjanjian, saya mau beli rumah. Lalu kemudian saya jelaskan begini-begini. Berapa nominalnya? Sekian juta. Uang muka berapa? Tidak ada. Diangsur, ya. Berapa lama? Tidak ada. Bunga berapa? Tidak ada. Loh, kok nggak ada semua itu gimana? Ya pokoknya gini loh ya, saya bilang, tak ajari. Tulis saja. Aku pihak kedua akan membayar rumah itu sampai mencapai jumlah itu tiap bulan sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Lu nggak ada perjanjian kok melibatkan berkat Tuhan, itu kan nggak real. Loh, saya bilang ini itu, aku ini belajar ilmu hukum bertahun-tahun. Lah ini ilmu baru. Kamu lulus baru keluar ilmu ini, saya bilang. Ini nggak ada, nggak bisa. Bisa, saya bilang. Yo saya buatin, saya mau lihat seperti apa. Tolong rangkap dua. Ya. Dia buat rangkap dua, saya baca, oke. Saya bawa sore-sore ke tempat Bapak ini ke Semarang. Pak, ini gimana? Pak, siapin meterainya. Terus dia baca, wah bagus sekali. Tempel meterainya. Saya bilang, kalau bagus Pak, Bapak tanda tangan. Saya nggak mau duluan, kan GR nanti saudara. Saya tanda tangan, rangkap dua. Dia pegang satu, saya pegang satu. Terus dia bilang, Pak, hanya minta satu saja. Tolong Bapak segera pindah kemari. Saya bilang, siap. Seminggu saya pindah. Siapin semua. Dalam 1 minggu saya pindah. Pindah kan saudara? Pindah. Semua suka, anak saya yang paling laki bangga berkata ini karena doaku. Semua mengklaim karena usahanya. Dia belum kenal namanya kasih karunia, ya masih berusaha, masih segala macam. Sejujurnya sih, pada waktu itu, 6 bulan pertama, saya ngangsur 18 juta, kurang lebih, terus 19 juta. Lumayan loh. Kira-kira kan tiap bulan saya ngangsur berapa? 3 juta. Lumayan. Satu hari teman saya ngomong begini. Ngobrolnya saya di Getsemani ini kalau nggak salah. Teman saya ngomong gini. Kalau aku pikir-pikir ya, kesian loh saudara-saudara kita yang yang seminar akhir zaman. Sudah ngomong ini, ngomong itu, Yesus mau datang dan sebagainya. Tuhan sudah duduk, berdiri dari kursi, dari tahtanya. Dia mau turun menjemput kita. Dia lihat ke bawah, lihat kamu dilema. Mau diangkat, mau nggak diangkat, kesian.
mau diangkat, rumah belum lunas. Tuhan dilema, dia duduk lagi katanya. Nunggu Petrus Agung lunasi rumahnya, dia duduk lagi. Senang kurang ajar ini orang ini ya. Saya tahu dia hanya bergurau, saudara. Saya tahu. Tapi saya pikir, saya bilang, Tuhan ini gimana nih omongan kayak begini. Tapi Tuhan itu aneh. Tuhan itu aneh. Seringkali kalau kita ini kena sesuatu, walaupun itu gurauan, saudara, itu bisa menggelitik hati Tuhan untuk berbuat sesuatu. Satu sore saya masih ingat, saya mau turun dari atas ke bawah. Tuhan ngomong sama saya, sisa kekurangan pembayaran rumah, lunasi. Saya bilang, baik Tuhan, berkati dulu, ntar saya bayarkan. Begitu lah, pakai apa saudara? Enggak punya uang. Sisa masih begitu banyak. Tapi saya bersaksi kepada saudara, dalam 3 bulan itu berkat gila-gilaan saudara. Sampai pernah saya itu mau ke Kamboja, tengokin teman yang tugas di sana. Maaf nih, lagi seminar di Menara Era waktu itu. Lagi ke toilet pria, berjejer-jejer dengan banyak orang gitu kan. Satu orang di sebelah saya begini, Pak, loh apa ini? Berkat Bapak, oh ya, tak masukin di Alkitab, saya lupa. Sampai di Phnom Penh, saya sudah diberitahu, waktu itu masih gawat. Kalau bunyi tembakan, pokoknya jangan ke arah jendela. Harus dinyingkir. Malam tuh banyak tembakan. Masih gawat waktu itu. Terus, wah mau tidur susah. Saya ingat ada orang ngasih berkat. Itu berkat puluhan juta rupiah. Di satu cek giro di Alkitab saya. Yang kayak begitu saya alami berkali-kali. Dalam waktunya 3 bulan sejak Tuhan ngomong beresin. Saya bayar lunas. Waktu saya lunasi, yang punya rumah nangis. Dia berkata begini, Pak, tadinya saya pikir, waktu itu Krismon lagi puncak-puncaknya. Dia bilang, Pak, saya pikir saya nulungi pendeta. Tapi kenyataannya pendeta nolong saya. Dia bilang, saya nggak nyangka. Terus kemudian dia tanya, Pak, ada lagi nggak pendeta seperti Bapak yang butuh rumah? Dasar pengusaha. Itu namanya kasih karunia. Sekarang rumah saya 4 kali lebih besar dari yang saya ceritakan, saudara tentu. Tuhan berkati kanan kiri, kan harusnya ada lagu yang lapangkanlah. Nah, Anda kan ngerti kan, itu mesti melapangkan. Kita kan mesti punya iman begitu dan berkembang. Tuhan berkati jadi 4 kali lebih besar dari apa yang saya beli, walaupun sudah hebat sekali. Tapi saya bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Itulah yang Alkitab katakan hidup di dalam kasih karunia. Apa sih usaha saya? Enggak ada kan? Enggak ada. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya mendengar dia ngomong seperti apa, saya kerjakan. Semua pemberian Tuhan. Kemarin si Peter Youngren sempat khotbah kan, nyebut bagaimana saya dulu di awal. Anda tahu, si David Sterling itu gembala sidang yang memberkati pasangan yang saya kenal. Mats Bachman dan Glory Bachman, orang Finland. Glory Bachman ini peka dengan kenabiannya. Ini orang ajaib banget. Saya cerita sedikit. Pada waktu dia ke Semarang pertama kali, di gedung yang lama itu, masih berantakan semuanya. Jemaat baru 200 orang. Pada waktu dia mulai masuk gedung kami, Tuhan ngomong sesuatu. Dan ketika dia naik mimbar, dia khotbah. Saya nggak percaya. Terus terang dengan yang dia omongin. Karena pada waktu itu dia ngomong begini. Waktu tadi saya masuk kemari, Tuhan bicara sama saya. Dia berkata, gereja ini akan menjadi salah satu gereja yang terbesar di Asia. Saya ketawa di hati saya. Tapi kalau kadang-kadang, saudara, ada orang tertawa dan berkata, enggak beriman, enggak siapa. Tapi ada seperti Sarah, tertawa, tetap dapat enggak? Bingung kan? Ayo, bingung kan?
Itu sisi lain, level lain dari kasih karunia. Coba, orang tertawa itu tanda percaya atau nggak percaya? Dapat anak nggak? Namanya siapa? Ishak. Artinya apa? Tertawa. Tuhan juga ingat loh. Tertawa toh? Kasih nama tertawa. Supaya orang lain tahu. Sekalipun kamu tertawa, tetap aku beri. Loh, aneh toh? Itu nanti level lain lah. Menjelang lulus saya cerita. Alright, berdiri sama-sama. Nanti kita teruskan lagi. Kita diberkati pagi hari ini. Alright. Mari angkat tangan sama-sama. Hirapa syatakara. Mari Pak Asto. Hirana mata syukuro lama sekia mataka. Tuhan baik, Tuhan baik. Hirapa syatakara.